Main Lego bisa bikin kamu lupa waktu. Ini nggak berlaku cuma buat anak-anak loh. Orang dewasa sekalipun, kalau udah ngulik mainan ini, udah deh. Bisa berasa punya dunia sendiri. Nggak percaya? Coba deh tanya sama Victoria Beckham. Segimana ediknya suaminya, David Beckham, sama Lego. Suatu waktu Victoria pernah bercerita di Instagramnya kalau David Beckham begadang sampai jam 3 pagi demi membangun Lego edisi Kastil Hogwarts. Buat yang ngerasa David kekanakan, mungkin kamu belum pernah ketemu sama yang namanya AFOL. Apa sih AFOL ini? AFOL ini adalah singkatan dari Adult Fans of Lego, yang jika dibahasa Indonesiakan berarti pecinta Lego kalangan dewasa. Jangan kaget, Lego memang dikenal bukan hanya mainan untuk anak-anak. Orang dewasa pun juga keranjingan permainan ini. Pangsa pasar dewasa memang kini serius digarap sama perusahaan asal Denmark ini. Terbukti dari banyaknya versi Lego yang dirilis, yang desain semakin rumit dan ditandai dengan label dewasa pada kemasannya. Jika menilik sejarah, pendiri Lego, yakni Ole Christiansen, memang sangat menyukai mainan. Sebagai seorang tukang kayu yang handal, belum terbesit di benaknya untuk membuat mainan. Justru, awal mula bisnisnya terfokus pada pembuatan tangga, kursi, dan papan setrika. Namun, di tahun 1924, anak lelakinya secara nggak sengaja membakar setumpukan kayu yang menyebabkan bengkel kerja dan rumahnya terbakar. Alih-alih bersedih, Christiansen saat itu justru berpikiran positif. Ia menganggap peristiwa ini sebagai start point untuk membuat bengkel kerja yang lebih besar lagi. Christiansen bangkit untuk kembali memulai bisnisnya. Namun, lagi-lagi cobaan datang. Tahun 1929, terjadi kejatuhan pasar saham di Amerika. Disusul tahun 1932, istri Christiansen meninggal dunia. Dua kejadian berturut-turut ini berdampak negatif pada bisnis Christiansen. Banyak staf yang di-PHK, dan Christiansen sendiri pun mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan. Gak mau mengalah sama keadaan, Christiansen mencoba mencari cara agar bisa menjual sesuatu yang berharga dari sisa-sisa stok kayu-kayu yang masih ada. Sebagian produk yang dihasilkan adalah mainan-mainan yang berharga murah. Sayangnya, semuanya gak berjalan baik. Christiansen tetap mengalami kebangkrutan karena memang kondisi keuangan masyarakat masih lemah akibat kejatuhan pasar saham. Meski begitu, kecintaannya pada mainan membuatnya untuk gak berhenti membuat mainan. Bahkan, saat saudaranya akan memberi pinjaman dengan syarat Christiansen harus menghentikan produksi mainan, ia lebih memilih menolak. Meski bertahan dengan dana seadanya, Christiansen tetap meneruskan produksi mainan. Dan sebagai penanda awal yang baru, ia pun memberi nama baru pada perusahaannya, Leggot, dua kata dari bahasa Denmark yang bermakna bermain dengan baik. Kedua kata itu kemudian disingkat hingga berubah menjadi Lego. Lego kemudian memproduksi mainan kayu berbentuk kendaraan dan hewan. Berkat kecintaannya pada mainan, semua produksi Lego dikenal sebagai mainan yang berkualitas tinggi. Karena Christiansen gak pernah memilih kayu berkualitas buruk sebagai bahan baku. Perusahaan Christiansen popularitasnya semakin meningkat. Banyak pembeli yang tertarik untuk membeli mainan produksinya. Sayangnya nih, kebakaran terjadi lagi di tahun 1942. Untungnya, kebakaran kali ini nggak terlalu berdampak besar untuk Lego. Justru setelah kebakaran, Lego bersiap untuk maju menjadi perusahaan yang lebih besar. Di tahun 1947, Christiansen mulai menggunakan mesin cetak plastik untuk perusahaannya. Dan barulah di tahun 1949, Lego mengeluarkan mainan plastik berbentuk blok bata yang diberi nama Automatic Binding Brick. Blok bata plastik ini terinspirasi dari mainan asal Inggris buatan perusahaan Kiddicraft. Pihak Kiddicraft nggak pernah mempermasalahkan desain mainan mereka dibuat ulang oleh Lego. Namun kabarnya di tahun 1981, pihak Lego secara resmi membeli paten desain tersebut dari keturunan pemilik Kiddicraft. Christiansen dan anaknya, Godfred, gak serta-merta memproduksi blok bata sama persis dengan blok bata buatan Kiddicraft. Ayah dan anak ini mengembangkan desain yang ada menjadi lebih baik.
Tahun 1958, Christiansen meninggal. Padahal di tahun ini, anaknya Gottfried sedang mengembangkan sistem bermain blok bata yang bisa merangsang daya imajinasi anak-anak, di mana setiap blok bata, jika disusun dan digabungkan, bisa membentuk suatu bentuk yang menarik. 5 tahun setelah sistem bermain ini diperkenalkan, kembali terjadi kebakaran. Kali ini, semua persediaan kayu di Lego habis terbakar. Dan gara-gara ini, Gottfried memutuskan untuk berfokus pada blok bata plastik. Keputusan Lego fokus pada blok bata plastik sepertinya keputusan yang tepat. Blok bata plastik bernama Lego itu kini dikenal sebagai mainan segala umur dan popularitasnya terus meroket. Seperti Beckham yang jatuh cinta pada Lego, ada banyak orang dewasa di luar sana juga rela merogoh kocek mereka dalam-dalam untuk membeli blok bata ini. Untuk orang awam, mungkin hobi Beckham bermain Lego di usia yang nggak lagi kanak-kanak ini hanya pelampiasan atas masa kecil yang belum puas bermain. Tetapi, dalam salah satu interviunya, Beckham pernah mengatakan bahwa bermain Lego menjadikannya lebih tenang, sehingga ia bisa mengendalikan stres dan kecemasannya. Nathan Sawaya, seorang seniman asal Amerika, juga membuktikan jika Lego bukan hanya berfungsi sebagai mainan. Di tangannya, blok bata plastik ini bisa disulap menjadi karya seni yang mencengangkan. Dan mengutip Washington Post, Lego saat ini memang tengah menyasar target pasar yang baru, yakni orang dewasa yang dilanda stres. Beberapa waktu yang lalu, Lego pernah melakukan sebuah survei yang para pengisi surveinya berasal dari kalangan para dewasa muda. Hasil survei memperlihatkan 86% mengaku menjadi lebih tenang setelah bermain Lego. Jadi, gak berlebihan rasanya kalau kita bilang Lego adalah mainan yang cocok untuk segala umur. Melatih imajinasi iya, meredakan stres juga iya. Jadi, setelah tahu manfaat Lego untuk orang dewasa, kamu tertarik gak nih buat mencoba bermain Lego?